Karena aku bisa bahasa Portugis kan. Coba ngomong dulu bahasa Portugis. Eu falo Portugis. Artinya apa? Aku bisa Aku bahasa bisa Portugis. Portugis. Ini proses juga ada yang ngajakin aku jadi Kamboja waktu itu. Jadi software engineer buat judi online. Kalau itu lihat angkanya besar sekali. Tiba-tiba dia bilang, Gary besok berangkat ke kantor. Kantorku di Jaksel. Aku lagi di Sleman. Itu kayak dadakan beli tiket berangkat ke kantor cuma buat di Dan aku juga sebagai perempuan waktu itu yang kayak oh my god gue lagi di luar tapi laki gue lagi gak ada kerja. Salah satu alasan kita mau nge-share ini adalah kita nih hanya manusia biasa yang kebetulan mengambil keputusan yang tepat. Ya kita juga mengalami yang namanya nggak dapat kerja dan lain sebagainya. Kalian tadi dengar kan dipecat, kena layoff. Mulai ini semua baru 2021. Tapi ya mungkin kalau kita bisa share, ya kalau misalnya kalian ada yang mungkin lagi yang mengalami struggling kayak gitu, bingung-bingung kira-kira apa yang dilakukan. Ya kalau mau dengan pros and cons yang bapaknya cerita, ya ini salah satu alternatifnya gitu. Halo Bebo. Apa kabar sayang? Aku baik, kamu apa kabar sayang? Baik, lama gak jumpa kita sayang. Iya lama gak jumpa, kita jumpa terus, kita lama gak jumpa di sini. Benar, betul sekali. Ini kita agak ganti vibe sedikit ya bentuknya ya. Kita gak duduk, biasanya kita duduk sofa belakang sini nih. Hari ini kita mau coba sedikit lebih dekat. Lebih dekat, ya insyaallah. Ya, setelah berapa lama kita tidak buat? Kayak ada 2 bulanan sih kita gak bikin. Ya lumayan lama sih. Iya, karena satu dan lain hal. Betul. Yang tadi bisa kita ceritakan. Betul. Tapi juga sebenarnya salah satunya karena kita juga bingung juga ya mau ngomong apa. Karena kalau nggak ada yang mau diomongin tuh takutnya kayak cuman ngalor ngidul nggak jelas aja. Iya ngalor ngidul nggak jelas, tapi nggak tahu deh. Mungkin kalian yang dengar kalau misalnya suruh milih tuh mendingan kayak kita rajin upload, kayak konsisten upload seminggu sekali gitu misalnya. Tapi ya udahlah kadang-kadang mungkin ada yang kayak nggak jelas aja ngomongin apa atau kayak better kita share kalau misalnya dia mau di-share aja gitu. So far kita yang kedua soalnya kita nge-share apa yang bisa di-share. Atau lebih bagus lagi kasih ide. Betul, mau ngobrolinnya apa atau misalnya kalau ada yang mau curhat ada yang mau apa juga boleh sih gitu. Kasih ide would be nice sih. Yes, betul. Atau misalnya ada yang diresahkan pertanyaan-pertanyaan. Iya, persiapan boleh. menikah. Iya, tentang apa aja sih, tentang apa yang bisa tentang relationship. Benar. Tentang persiapan nikah, tentang hidup setelah menikah, tentang pacaran gitu-gitu. Betul. Boleh atau sebenarnya random juga. Kita orangnya suka ngobrol berdua jadi adalah yang diomongin. Terus hari ini apa yang mau diomongin? Hari ini mau diomongin. Di sini kalau kayak flashback sedikit ya. Mungkin ini juga karena kita baru taruh di YouTube sekarang sih. Tapi sebenarnya kita udah punya podcast ini dari 2019 akhir Desember. Jadi kita tuh udah nge-podcast di Spotify udah kayak 50-an episode. Tapi karena waktu itu kita nggak taruh di YouTube karena emang podcast nggak zaman di YouTube ya. Benar. Terus kita juga bikinnya waktu itu LDR ya kan. Jadi kayak gak ada videonya, jelek. Kalau rekam webcam males, sekalian LDR, sekalian pacaran gara-gara pandemi. Sekalian direkam gitu waktu itu. Mungkin ini buat yang dengerin dari awal nih, terima kasih masih di sini. Terima kasih. Cuman kita kalau misalnya review ya, kayak 2019 tuh episode pertama kita tentang apa sih? Ngomongin skripsi ya. Masih ngomongin skripsi 2019. 2019. Masih kuliah. Betul. Terus 2020 kita ngomongin LDR. Aku ikut ini kalau misalnya ngomongin kayak karir gitu ya sayang. Topik kita hari ini lebih ke karir. 2020 aku mulai ikut bootcamp. Oh iya benar. Cari kerja. Benar. Terus habis itu salah satu video yang pertama yang kita taruh di YouTube yang agak podcast-ish itu tentang itu ya. Kayak aku cerita, aku review tempat aku bootcamp. Terus kamu juga bootcamp kan. Kamu review tempat kamu bootcamp. Terus di YouTube juga kita pernah nge-share kayak role kerjaku waktu itu sebagai content marketing. Kamu sebagai software engineer gitu. Dan juga bahkan ada yang kayak terakhir itu kita ngebahas kayak gaji cewek lebih gede daripada gaji cowok waktu itu. Gitu. Sampai habis itu kita gak pernah update lagi nih. Kita gimana sekarang. Kita ngurusin nikah sih waktu itu. Gak ada yang belum ya. Masih lama banget tuh ya dari nikah. Iya lumayan. Kayak 2021 atau 2022 deh. Pokoknya lama. Abis itu kita kayak begitu ngurusin nikah kita udah gak pernah bikin podcast lagi. Semenjak kita sekota sih kita udah jarang bikin podcast. Iya betul. Gitu. Nah mungkin di-update dulu. Sekarang Bapak bekerja. Iya bekerja tahu. Mungkin sebagai apa. Iya sekarang aku kerja sebagai
full stack engineer sih hitungannya ya. Full stack. Terus apa? Kerjanya di sebuah perusahaan yang apa gitu? Oh iya, perusahaannya perusahaan multinasional sih masuknya ya, multinasional. Aku kerjanya tidak sama orang Indonesia juga sih. Jadi aku kerja under orang-orang bule dari UK, English. Iya. British, hey Paul. Kocak. Iya, dari orang-orang sana sih. Sekarang puji Tuhan dapat kesempatan kemarin. Sekarang ya udah bisa kerja sama orang-orang bule itu. Mengerjakan project apa ya? Kayak e-learning gitu sih sekarang masuknya. Iya, learning sana. Tapi kantornya di sini ya. Kantornya di sini. Cuman kliennya orang sana. Bukan klien. Apa ya? Rekan kerja. Rekan kerja ya. Timnya tim sana. Iya sih benar sih, kamu kerja PM-nya gitu-gitu orang sana Iya, ya. iya, bukan klien. Iya, benar-benar. Makanya sekarang nih sebenarnya kayak jam 12 siang. Iya. Heeh. Terus Belum kita mulai bisa sih. bikin podcast. Iya, kalau jam kerjanya nyesuaiin jam kerja orang sana. Jadi nggak 9 to 5-nya orang Indonesia banget gitu. Betul. Dan Itulah. juga kerjanya WFH, remote WFA malah. Jadi bisa di rumah. Di rumah, puji Tuhan bisa nemenin istri. Iya, bener sama aku. Iya. Sedangkan kalau aku sekarang kerjanya ibu rumah tangga. Nggak apa-apa, bagus sih berumah tangga. Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi ini juga sesuatu yang mungkin kita akan split ini jadi 2 episode sih. Mungkin hari ini kita bakal lebih ngomongin tentang kamu sekarang kayak setelah kita nikah, kamu bekerjanya kayak how do you get here dan kira-kira apa namanya gimana rasanya jadi tulang punggung sekarang jadi bapak rumah tangga gitu. Gitu. Kalau misalnya aku mungkin nanti yang episode berikutnya baru ngebahas kali ya. Ya, begitu introduction-nya. Yeah. Mungkin kamu ceritain dulu lah sayang kayak buat yang mungkin pertama kali baru denger juga atau yang butuh refresh gitu. Sebenarnya waktu tuh perjalanan karirnya untuk kamu menjadi software engineer gimana? Karena for context kita dua-dua jurusannya pariwisata. Wisata Yang kuliahnya. yang belum pernah yang belum dengar episode-episode berikutnya gitu. Iya. Tapi tiba-tiba jadi software engineer nih dan setiap kali interview kan orang-orang selalu kayak tanya sih. Iya. Sebenarnya udah sering banget sih jawab kayak gini sih. Ya nggak nah di sini besok-besok kalau ada orang yang tanya lagi, lu nonton aja deh episode ini gitu. Pokoknya intinya lu kuliah pariwisata, tapi bukan kita sih, aku lulusnya pas COVID karena kalau aku 2020 lulusnya agak lama nih. Habis itu pusing tuh mau cari kerja apa, nggak ada. Akhirnya aku kayak tadi sempat kita ngomong ambil bootcamp, salah satu bootcamp yang ada terkenal pada saat itulah, pokoknya cukup besar juga. Dari situ aku ikut kelas dulu 4-5 bulan lah karena aku sempat gagal dan ngulang sekali kalau nggak salah. Habis itu tapi puji Tuhannya 3 hari lulus aku langsung dapat offer ya waktu itu ya. Jadi aku 3 hari lulus langsung dapat offer kontrak, bukan kontrak sorry full time kerja di BSD waktu itu di sebuah software house waktu itu kan. 2021 itu ya. 2021 betul, Nah, 2021. Ikut bootcamp itu 2021 bulan apa ya? Mei Juni lah pokoknya. Mei Juni. Pertengahan awal tahun. Iya, dapat terus kerjanya Oktober 2021. Iya, benar. Aku lagi di Jogja lagi waktu itu ya. Kamu lagi nyamperin Jogja. Tahun. Pas aku ulang tahun waktu itu. Kita lagi di ini Ratu Boko gitu. Ya, Ratu Boko aku ditelepon. Random banget lagi ngeliatin sunset gitu terus tiba-tiba tapi it was beautiful ya. Setelah penantian panjang gak dapat kerja. Bener. Terus abis itu aku kerja di BSD situ selama nggak lama sih, aku cuma kurang lebih 4 bulan karena kurang cocok sama sistem kerjanya waktu itu. Tapi secara environment aku suka banget sebenarnya, teman-temannya segala macam enak banget sebenarnya waktu itu. Cuma karena aku kurang cocok sama sistem kerjanya, aku nyoba ke perusahaan lain waktu itu, ke sebuah startup yang istilahnya bidangnya ekspor impor lah, freight forwarding gitu nyebutnya. Habis itu di situ juga cuma probation doang, cuma 3 bulan. Jadi selama 7 bulan udah 2 kantor nih pindah. Probation terus abis itu apa yang terjadi itu? Nah itu probationnya aku nggak, pertama tuh harusnya lolos, udah dibilangin lolos segala macem, tiba-tiba hari terakhir probation dibilangin nggak lolos, gitu istilahnya gitulah. Tapi ternyata itu karena ada masalah dan inkompetensi sendiri dari atasan-atasan itu waktu itu sempat ada sedikit konflik lah yang aku nggak mau tahu, dan looking back I think I dodged a bullet. Kalau aku stay there mungkin perusahaannya padahal waktu itu besar banget dan dia masuk top 10 startup di LinkedIn loh. Jadi masa sih? Iya. Cukup terkenal waktu itu. Bukannya masih baru itu ya? Enggak. Waktu itu kalau aku bilang aku kerja di situ orang tahu gitu loh. Orang tahu tapi kayak ya ternyata dalamnya kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan yang katanya besar dan bagus, dalamnya belum tuh bagus sih gitu aja. Itu lesson learned ya. Benar. Habis itu puji Tuhan lagi aku
sempat bilang sama kamu kan waktu itu kayak aku pengen kerja yang full WFH. Soalnya selama ini kerjanya hybrid terus kan. Mm-mm. 3 hari masuk, 2 kali WFH, 3 hari masuk, 2 kali WFH. Apalagi waktu itu zamannya masih zaman-zaman COVID-nya masih lumayan ya waktu itu ya, Delta lah Mm-mm. kalau nggak salah. Jadi masih parah. Aku agak agak nggak berani juga masuk ke kantor. Mm. Setelah itu puji Tuhan setelah eh, ti- tidak lolos probation ternyata dapat di salah satu startup lagi nih di daerah Tebet nih. Nah, Mm-mm. di situ aku mulai kerja lagi, lumayan seneng karena udah mulai WFH, terus apa namanya, temen-temennya juga enak, Mm-mm. produknya juga ya lumayan lah ya, mama sempet pakai kan di situ juga. Ya, heeh. Nggak apa-apa nih mention aja nggak sih? Nggak mau aku, Oh, nggak mau, aku oke. nggak mau. Terus habis itu, the reason kenapa aku nggak mau karena aku belum kerja setahun sampai itu aku kena layoff dari perusahaan itu. Iya. Aku kena, Itu tanggalnya gimana sih? Aku lupa deh. Kamu tuh masuk situ 2022 kan berarti kan? iya Oktober, 2022 Oktober. iya Oktober, Terus kenanya tuh Agustus September lah. Agustus, Eh, enggak tahu. 2023 Juni, Juni Juli. oh, aku masuk Agustus. Oke. Aku kenanya Juli. Oh iya kayak cuma beda berapa hari gitu ya Seminggu. setahun, beda Aku seminggu iya, heeh. aku seminggu kemudian harusnya setahun Mm-mm. dan dapat apa sih istilahnya kalau uang PHK tuh? Pesangon. Harusnya Pesangon aku dapat ya. pesangon 1 kali lipat tuh dari gaji. Iya. Tapi karena aku nggak dapet, karena aku kena layoffnya seminggu sebelum aku 1 tahun, jadi kenanya cuma setengah waktu itu. Hmm. Habis itu posisi udah harus propose waktu itu ke Iya. calon istri. Habis beli cincin. Kamu beli cincin dulu baru kena ya? Iya baru beli cincin dulu baru Oh kena. Karena aku iya. mikir bulan depan masih ada gaji terakhir. Tapi setelah dari situ itu bulan Agustus ya berarti aku Juli kena. Ya tapi Agustus September itu aku sempat ada kontrak lagi tetap tetap kontrak lagi sama BUMN waktu itu kan ingat nggak? Gacoan ya. Heeh, ada sampingan dari BUMN. Aku kontrak Ya sampai ya ya. fitur selesai 3 bulan lah pokoknya. Oke. 3 bulan habis itu nah sambil sambil long the way aku kontrak ini aku tetap daftar-daftar yang full time kan butuh ya tetap ya. Mm-mm. Nah, habis itu puji Tuhannya lagi salah satu bukan salah satu sih eee, mantan headku di perusahaan sebelumnya, Yang dia bilang nge-layoff. yang layoff, dia bilang, "Ini di perusahaan baru lagi butuh ini nih, lagi butuh full stack, lu coba daftar aja Ger," gitu kan. Mm-mm. Terus aku daftar, aku bahkan nggak tahu perusahaannya apa sekarang, karena nama perusahaannya nggak pernah denger, Mm-mm. bidangnya construction, kayak, Mm-mm. "Ini apaan?" gitu Apa kan. IT-nya? Iya, apa IT-nya gitu kan, aku bingung. Hanya aku coba daftar aja, terus, pas interview ada orang bulenya. Ya Mhm. saya ini kaget aku kan segala macam, tapi ya itulah puji Tuhan lah keterima juga sampai sekarang aku masih di situ, gitu. Baru setahun kemarin akhirnya. Baru kemarin setahun nih. Yeay, Iya, akhirnya ada akhirnya kantor aku yang ngerasain setahun. ini ini mudah-mudahan kalau nggak ada masalah tahun depan pertama kali aku ngerasain THR full. Amin, dapat Amin, selalu dapat. selalu pro-rate. Dan yang puji Tuhannya Mhm. yang aku perlu mention juga secara on paper itu kan aku kayak pindah-pindah terus ya. Mhm. Aku nggak mau ngajarin untuk jadi kutu loncat, tapi Mhm. kalau nggak pindah company, it's gonna be hard to naik gaji. Ya, Kalau nggak benar. pindah-pindah perusahaan, Mhm. naik gaji itu paling 5% per tahun dan itu Beberapa perusahaan. iya rata-rata segitu sih. Kecuali perusahaanmu dulu kan emang lumayan gede ya, Iya, maksudnya perusahaan lumayan royal banget sih. lumayan royal misalnya kamu. Cuma kalau rata-rata di Indonesia tuh naiknya nggak banyak sebenarnya. Oh gitu. Iya, paling ya 5% kalau lagi ada profit, kalau Nggak enggak berasa. iya nggak terlalu berasa sebenarnya. Tapi kalau pindah-pindah, aku ini aku nggak menyebut angka tapi aku dari tahun 2021 sampai 2024 sekarang naiknya udah 100% gitu loh. Hampir 2,5% nggak sih? 100% sih. 100 ya? Oh iya deng, 2 kali 100%, lipat. 2 kali Heeh. lipat, ya makanya. Ya, benar Ya, benar benar. puji Gitu. Tuhan lah, Mhm. gitu. Panjang ya. Jadi total berapa perusahaan sayang coba? Yang full time yang full Yang time full aja. time, 1 di BSD, 1 di Jaksel, Mhm. 1 di Tebet, WFH WFH, 1 4 sekarang udah. 4 ya. In 4 years 4 perusahaan. Ini Sen sekarang 4 years sayang. sebenarnya Kamu 3 tahun sih waktu itu. 2021 Iya, Oktober itu memulai karirmu. iya sih. Sekarang Oktober 2024. Iya, iya. Kamu dalam 3 tahun itu berada di Iya, 4 perusahaan, belum ngitung yang sampingan ya, freelance, freelance tuh kontrak. juga kamu udah ada 2 sampai udah 3 Udah sekarang nggak sih? beberapa sih aku ngambil Iya, udah freelance waktu banyak, itu. heeh. Ya, Puji Tuhan loh. life as a software engineer ya. Nge-level software engineer. Benar sih, tapi ya
enak sih. Iya, mungkin itu kamu kayak kalau mau share dan apa namanya, eh tadi ya sebenarnya yang menarik itu adalah kalau menurut aku kamu, mmm, di perusahaan yang beda-beda terus, maksudnya kayak satu, yang pertama kamu di software house, Bener. yang kedua kamu pindah ke startup, Iya, yang ketiga kamu di startup WFH, yang iya, keempat sekarang kamu di corporate tapi corporate. WFH Ah, dan itu luar unik tuh, negeri. itu unik sih Iya, sebenarnya. sebenarnya pathway-nya cukup unik. Apa rahasianya bosku? Doa. Susah ya kalau ngomong, Emang tapi aku bener-bener rely banget sama Tuhan sih. Aku nggak, Mhm. soalnya kalau aku cerita ke kamu kan selama ini kan Beb, apa namanya, selalu dikabulin. Iya, apa, Caranya aneh, tapi aku bilang, ya, aku pengen habis ini kerja. Aku pertama kali aku inget banget bilang aku pengen kerja di BSD. Dapat kerja di BSD walaupun hmm, aku kurang cocok sama WFA, tapi dapat. tapi dapat. Udah pernah nyobain? Udah pernah nyobain. Heeh, Habis dapat itu ya. habis itu aku bilang aku pengen kerja di gedung tinggi. Iya, iya Yang itu yang iya, kedua ya, iya, dapat ya kamu ya? di kantor kedua aku lantainya 46 apa berapa gitu, tinggi banget pokoknya. Betul betul. Tapi again ada masalah lagi kan, terus aku bilang Mhm, aku pengen yang full WFH, mhm, dapat lagi full WFH. mhm, Terus habis itu aku kayak aku pengen kerja sama orang luar negeri deh gitu kan. mhm. Di layoff dulu sama yang ini. Dapat kerja sama orang luar negeri habis itu kan. Iya bener. Jadi I don't know, kayak jalannya selalu dikasih Puji puji Tuhan, Tuhan. Terus yang dikasih. terakhir sih aku sempat bilang aku pengen ada kerjaan karena aku bisa-bisa Portugis kan. Coba ngomong dulu dong, coba ngomong dulu bahasa Ah, Portugis. eu falo Portugis. Artinya apa? Aku bisa Aku bahasa bisa Portugis. Portugis. Nah, pokoknya itu puji Tuhannya juga pertamanya aku sempat ini ya sayang, sempat ambil opportunity buat ngajar bahasa Portugis ingat nggak? Ya, Aku sempat tes segala macam. kamu sempat interview ya. Aku sempat interview tapi ternyata belum rezeki nggak dapat. Mhm, Terus nggak tahu gimana ceritanya, aku lupa aku daftar-daftar di mana, mhm. dapat proyek sama orang Brazil sekarang. Iya Itu benar, aku bahkan nggak freelancer tahu. gitu ya, Iya, heeh. itu kayak Tuhan tuh jawabnya dijawab terus. Ini sekalian Iya, kesaksian ya. nggak Sesuatu apa-apa yang karena aku nggak bisa pungkiri kalau itu pasti ada istilahnya kerjanya Tuhan juga di situ sih. betul betul betul. Iya, kamu kamu minta dan diberikan, Iya, kayak gitu. dengan caranya yang macam-macam. Tapi itu ya sebenarnya to know juga kayak it wasn't easy. It Maksudnya kayak wasn't easy. sekarang kalau cerita kayak tiga tiga tahun pernah kerja di A B C D gitu, Iya, tapi in between kayak kan ada beberapa waktu di mana kamu ada jeda ya sayang ya, dari perusahaan ada pertama kedua nggak ada, karena nggak ada kamu yang ya keluar. malah sempet double tuh waktu itu. Betul, dari perusahaan 2 jangan ngomong di sini, tapi ya udah perusahaan Nggak apa-apa 2 kan cuma seminggu soalnya. iya sih Nah, benar. Dari perusahaan 2 ke 3 itu bukan kamu yang decide kan, mereka iya kan. mereka yang decide. Dan aku tuh inget kamu sangat devastated waktu itu, kamu bener-bener yang kayak heartbreak gitu. Dan pula Ya, juga dari perusahaan 3 ke 4, itu juga kamu di-layoff gitu mm, istilahnya, yang itu waktu itu sangat sulit ya, maksudnya sangat tricky-nya adalah itu tadi yang seperti Bebu bilang kayak itu di tengah-tengah kita lagi iya, lamaran, aku juga sebagai perempuan waktu itu yang kayak, "Oh my God, gue lagi di iya, luar tapi iya, laki iya, gue lagi nggak ada kerja," gitu. iya, Maksudnya iya, itu sesuatu yang kayak itu kudoain juga betul gitu loh. Even though benar. kayak now in retrospect kayak I know it's just a moment kan. Maksudnya kita udah lama pacaran tapi waktu itu kan tetap yang kayak apa ya? Ya aku di akunya aja sebagai cewek ada pemikiran-pemikiran dan ada kayak, "Aduh gimana ya, kayak gue bisa nggak ya nemenin, cowok gue lagi susah segala Iya. macam gitu-gitu." Tapi menurut aku itu nggak ada apa-apanya sama apa yang kamu rasain sebagai lelaki gitu di momen itu. Tapi wajar kok kamu mikir kayak gitu, maksudku ya Mhm, ini understandable, maksudku iya, posisi umurnya udah kita berapa lama pacaran mhm waktu itu, mhm. udah lagi mikirin nikah tapi malah kayak gitu kan, Iya sebenarnya makanya, wajar banget, cobaan. iya, dan ya Cobaan sih kalau aku cobaan sih itu, cobaan sih, cobaan heeh. panik. Iya, tapi aku juga waktu itu di momen itu yang kayak setiap kali aku mikir yang kayak gue mikir kayak gitu, ya gue tahu gue berhak. Tapi ini bukan gue yang kena layoff. Aku tuh mikirnya Iya, gitu. Ini yang kena layoff laki gue. iya, Kayak gue aja sedih banget. Gimana dia? Jadi aku tuh ya berpikirnya yang kayak empatilah, simpati, iya, simpatilah ya heeh, harusnya. kayak nggak ada apa-apanya sedihnya aku dibanding kamu sih waktu itu. Ya, Tapi itu makanya maksudnya kayak kalau ya if you want you're willing to share sedikit gitu loh sayang rasanya dari ya lompat gitu ya misalnya dari perusahaan 2 ke 3, 3 ke 4 aku tuh apa yang terjadi gitu kan gitu. eh kalau satu kedua nggak usah lah ya, soalnya kan Satu kedua itu pilihan by kamu, choice soalnya kan. mhm. Kalau dua ketiga itu aku jujur devastated banget.
karena Mhm. dadakan kan itu. Itu aku Sangat dibilang nggak dadakan. lolos ketika lagi ada outing di Bandung. Jadi Iya. posisi lagi jalan-jalan di Bandung, beberapa orang yang kena, nggak cuma aku soalnya kan. Oh iya, oh Sama iya. kepala-kepala aku juga beberapa kena karena Iya. permasalahan dari anak satu lah pokoknya lah. Ya ini waktu tuh masif ya. Maksudnya Ya, kayak nggak kamu masif kalau tapi kamu bahasanya tidak lulus probation, iya mereka tapi enak, beberapa orang kena pecat 4, juga, iya, heeh. heeh. Jadi aku mah mereka kebetulannya sekalian nih orang nih lagi probation, Probation nggak usah dilulusin heeh, gitu, terus heeh. tapi jadinya kan yang bikin stres adalah aku nggak dapet pesangon sama sekali, Iya sih, karena bukan di-cut ya. bukan di-cut. Iya itu Heeh. posisi, belum ada tabungan atau apa-apa sama sekali kan jadi Iya baru dan aku tinggal kamu di belum setahun berkarir itu. belum ada, in Emang total ada? aja Belum baru ada. 7 bulan. Heeh. Itu di Karawaci apa di Karawaci Apanya? BSD aku tinggalnya ya. Tinggal lupa aku. BSD soalnya kan BSD aku ya? bolak-balik ke Cisauk Oh iya waktu itu. Cisauk, bener, heeh. BSD, habis itu aku pindah ke Karawaci biar deket sama dia dan bisa numpang makan kan. Biar lebih Lumayan murah, ngehemat, ya nggak iya. ada uang juga waktu itu. Tapi habis itu kayaknya aku sempat pulang juga ya ke Jogja ya. Kamu sempat pulang ke Aku Jogja. sempat Enggak, pulang ke kita Jogja. waktu itu kamu baru bilang kayak gini, jokes-nya adalah kayak kejadian itu terjadi setiap kali kamu lagi pulang ke rumah. Oh iya, aku kenanya di Jogja juga waktu itu. Jadi kejadiannya Iya, yang kedua ini adalah pokoknya waktu itu lagi libur lebaran, kita mhm, dibolehin WFH sampai agak lama. mhm, Tiba-tiba dia bilang, "Gary besok berangkat ke kantor." Kantorku mhm. di Jaksel. Aku Iya, lagi di Sleman. heeh, Itu heeh. kayak dadakan beli tiket, berangkat ke kantor cuma buat dicat. Dicat, Itu iya. Bayangin, kesel duit banget ya. sendiri lagi ya. Iya. Gila itu. Nggak itu aku bahkan, karena belum gajian pinjam duit adekku waktu itu buat beli kereta. Iya ya, Iya, aku pinjam uangnya nggak diganti lagi kan sama mereka. nggak diganti. Makanya Iya, gila makanya sih kan itu. kesel banget ya. Jadi itu itu yang paling mengesalkan sih menurutku sih. Mhm, 2 ke 3. Nah, kalau yang 3 ke 4 itu, aku dibilang stres banget enggak, mhm. tapi itu juga sama sudden juga sih, tiba-tiba banget. Iya, karena sebelumnya nih, kalau yang kamu cerita aku masih ngomong Mhm, ya, kamu ini mungkin teman-teman yang di dunia startup, bisa merasakan relate ya, memang startup itu namanya juga namanya startup ya, startup. masih naik turun. Kita juga menurutku sih ketika kita daftar di startup, kita udah tahu tuh resiko Ya, yang bisa ditemui gitu loh ya, ketika kita di startup tidak possible. akan sestabil itu gitu. Ya. Jadi waktu itu kamu cerita ini ya, CEO-nya padahal kayak Hamin berapa minggu baru bilang kayak apa namanya, "Kita aman," keuangan. Iya, Iya bilangnya nggak sih? kayak uang kita aman sampai 2 tahun ke depan segala Heeh, macam gitu kan. Terus itu kan CEO-nya orang Korea waktu itu kan. mhm. Aku baru kelar ngerjain ini website bahasa Korea waktu itu. Oh Iya, aku iya baru bener. ngerain website bahasa Korea. Kerjanya pusing banget itu karena bacanya bulat-bulat kotak-kotak gitu kan. Aku nggak tahu itu tulisannya apa. Terus kayak, "Ah, udahlah ini aman dan kerjanya juga enak." Kamu Mhm. kalau notice sampai sekarang aku masih hangout sama teman-temanku yang dari kantor Iya, itu kan. aku juga sampai Karena kenalan sih iya, sama teman-temannya. karena teman-temanku itu salah satu yang Seru-seru. paling asik menurutku Mhm, gitu kan. asik-asik. Tidak semua software engineer kayak Iya, nerd-nerd yang nggak ngapa-ngapain iya, gitu. itu Banyak yang seru juga. satu tim bisa seru-seru banget Seru waktu itu. banget sih. Terus habis itu, ya itu tiba-tiba kok nggak punya uang, kan bingung ya. Tiba-tiba itu soalnya yang kena paling banyak dari tim software engineer. Karena Mmm, software engineer kan mungkin memang, costly ya. Ya iya hitung aja waktu itu timku ada 15. iya, 15 orang tuh gede mhm. banget itu buat software engineer kan waktu itu. Bener bener bener. Akhirnya di-cut Iya juga ya. setengahnya, sisanya tinggal 5 apa ya kalau nggak salah waktu itu. Mhm. Sisanya tinggal 5, nggak lama juga layoff lagi sih mereka bener habis itu software Iya, engineer. heeh. Cuma waktu titik aku dari startup yang kedua ini yang kena layoff ini, sedikit lebih mudah karena aku udah setahun kerja in total. Udah mendekati Iya. 2 tahun. Mhm mhm. Aku di situ hitungannya udah nggak beginner banget. Aku udah masuk ke Mhm. junior, staff. Mhm Jadi mhm. orang-orang udah nggak ngeliat aku yang nggak bisa-bisa banget, tapi dibilang senior juga belum, mid level lah orang nyebutnya Iya udah mid-level, mhm. lebih gampang, offer-nya juga lebih banyak. Cuma yang bikin susah adalah teman-teman yang udah kerja di startup pasti ngerasain gaji startup tuh lumayan. Ya Gaji startup itu berani, lumayan, berani mhm. dan benefitnya juga lumayan. Sedangkan di beberapa perusahaan gaji angka segitu tuh butuh beberapa tahun experience Oh gitu iya. loh. Ya Jadi saya merasakan hal iya itu kan? sekarang ini Iya kan? juga, iya. Habis kerja di startup kalau mau pindah tuh agak turun gajinya jujur. Bukan Iya. agak sih, kadang lumayan beberapa. Iya. Mereka bilang beberapa aku banyak bilang, "Mas Gary ini gajinya kita nggak sanggup Gitu. untuk pengalaman 2 tahun," gitu. Mhm. Terus aku kayak, "Aduh ya gimana?" Aku selalu bilang bukannya aku nggak mau menerima gaji less dari itu, Mhm. tapi aku udah ada beberapa uang yang aku siapkan dengan gaji
sesuai dengan gaji sebelumnya gitu loh. Ya, Nggak ya, bisa ya. kalau aku harus nurunin itu karena ada beberapa persen-persenan itu kan. Akhirnya aku kalau cuma masalah mau dapet waktu itu aku seminggu udah dapet kerja di BSD sebenarnya. Ya, Udah bener-bener dapet kerja bener. di Ada BSD. beberapa offer kamu ya sebenarnya. Cuma benefitnya enggak banget dan gajinya nggak terlalu besar juga. Jadinya nggak aku ambil. Jadi kalau masalah cuma mau dapat kerja aja cepet waktu itu sebenarnya. Cuma waktu itu angkanya aku tidak sesuai. In the proses juga ada yang ngajakin aku kerja di Kamboja waktu itu. Jadi software engineer buat judi online. Kalau itu lihat angkanya besar sekali itu. Tapi tolong ya Iya. teman-teman nonton. Kemarin kita baru nonton satu film Online judulnya Nomor Bets. No More Bets. Iya. Itu kayaknya nggak tahu real story atau Dokumentari enggak lah ya. mungkin Tapi ya. aku sempet nemu Beb di YouTube. Jadi ada satu media ngebikin dokumenter ceritanya mirip Mirip banget. Jadi banget ya. kayaknya inspired Inspired by by. itu ya. Jadi tuh filmnya bahasa China. Mandarin dari China. Ya. Kita sebenarnya nggak terlalu suka nonton, pasti kita nggak pernah nonton film China sebelumnya, but sumpah itu Recommended banget nonton tiba-tiba bagus kemarin. banget Ya, itu bener-bener bagus sih. tentang apa namanya Judi tentang judi online, pinjaman online, tentang online. pinjaman online. Tapi di sisi lain juga orang-orang yang kerja gitu, Dua orang-orang yang sisi diajak ke Kamboja. dari pelanggan sama dari pekerja. Iya. Dan Bener-bener. itu tapi emang dijanjikan uangnya Gede besar sih. banget sih. Dijanjikan uangnya besar sih. Dan gak bohong juga gitu. Nggak bohong, Tapi emang ya dikasih cuma ada yang oke, ada yang membahayakan, ya, nggak worth it lah mending intinya. nggak usah deh kalau dapat tawaran Kamboja gitu. Tapi ada juga temennya teman kita yang kerja di sana kayaknya nggak apa-apa sih, aman-aman aja. Tapi mending nggak usah deh. Tapi Maksudnya nggak usah ambil resiko. itu resiko Ya, sih. benar. Jadi mending kita yang aman-aman aja lah ya. Betul. Tapi itu sebenarnya salah satu bikin pusingnya adalah the whole proses itu kita bener-bener sambil nyiapin lamaran. Kita bolak-balik ke venue, ngecekin, nyobain makanan ini, ngecek, nelponin vendor segala macam. Tapi at the same time juga aku masih interview dan ada sampingan yang kontrak tadi yang sama BUMN kan. Benar-benar. Speaking of sampingan, itu juga menurut aku ini sebenarnya salah satu kayak apa ya? Mungkin salah satu takeaways yang bisa diambil. Aku tuh kemarin soalnya baru nonton satu video Beb pas mau tidur. Menurut aku tuh menarik. Jadi dia ngomong sebenarnya untuk kayak increase the income itu ada cheat sheet-nya gitu. Memang ada beberapa industri yang atau beberapa bidang yang memang secara industrinya itu misalnya kenaikannya bisa lebih besar, opportunity-nya bisa lebih macam-macam dan lain sebagainya gitu. I'm not saying specific industri ya, karena kita nggak tahu industri yang lain. Tapi kita kebetulan kamu sih terutama gitu industrinya adalah di tech gitu, yang kayak pindah-pindah seperti ini sesuatu yang common terjadi satu. Benar. Tapi pindah-pindah yang disertakan dengan kenaikan gaji juga secara sama yang sampai bisa 2 kali lipat gitu dalam kurun waktu beberapa tahun. Terus yang ketiga sesuatu yang banyak juga bisa punya freelance dan gacoan gitu. Maksudnya kayak it's very common sih untuk software engineer, dia beberapa punya full time job, terus on the side kadang-kadang ada freelance dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa kayak at least ya bisa double atau 1,5 your income juga kan kalau yang freelancean gitu. Mungkin kamu bisa sharing sedikit Beb tentang kayak ya itu si freelancean kamu itu. Aku freelance tuh udah banyak banget sebenarnya kalau kita hitung. Iya udah banyak banget. Dan itu bener-bener ngebantu kan, terutama misalnya kayak tadi kamu bilang gitu, mungkin uang freelance-nya nggak sebesar gaji, tapi at least bisa survive gitu di jeda full time job A ke full time job B gitu. Ya itu bisa cover banget sih waktu itu. Beberapa kali waktu itu juga aku beberapa kali dapat dari koneksi sih dari temen sih yang pertama. Aku ingat nggak pernah bikinin website buat mantanku dulu salah satu. Mantan yang mana ya? Yang orang Jakarta. Emang iya? Iya. Website apa? Nanti aku tunjukin. Tapi aku udah pernah bilang dulu lupa. Ya, pokoknya ada. Tapi nggak apa-apa, kita santai mantan. Cuma nih kayak yang mana gitu. Cuma waktu itu ada satu, itu pertama kali aku dapat proyek sampingan gitu. Itu juga lumayan. Terus habis itu yang kedua tuh yang ini ya kali ya, yang kurir itu kayaknya belum lama sih itu. Itu juga aku dapetnya dari teman, ada teman lagi butuh cari sebantu kager gitu kayak boleh lah gini gitu. Kalau dibilang angkanya seberapa nggak banyak sih gitu. Dan sebenarnya jujur puji Tuhan karena kerjaanku di kantor utama ini tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak ya. Manusiawi lah. Kan banyak kerjaan-kerjaan software engineer tidak manusiawi ya. Tempatku manusiawi sehingga masih bisa nambah-nambah lagi gitu. Jadi tanpa mengganggu pekerjaan utama ya. Tetap itu maksudnya prioritas utamanya, tetap kalau udah ganggu sih aku jangan ambil resiko. Soalnya ada waktu itu yang kayak gitu. Nah sampai aku tuh ya mungkin ada kadang-kadang kerjaan luarnya lebih susah.
tapi masih manageable gitu loh. Ya, benar. Nah, habis itu aku juga sempat dapat sekali yang waktu kita mau nikah tuh aku dapat freelance dari Perancis tuh waktu itu. Iya, benar. Itu ya ya dibilang oke, tapi kadang-kadang kurang jelas juga, itu lebih karena komunikasinya susah sih waktu itu. Iya. Dan mereka startup juga, habis itu timnya sedikit, tapi pengen achieve sebesar-besarnya gitu, ngerti nggak? Mhm. Itu yang membuat, aku waktu itu jujur keteteran banget. Kalau Ya, kamu I ingat can aku see. zaman-zaman mengerjakan itu kan stres banget ya, aku Dan itu kamu ngambil itu, tapi itu rezeki ya waktu itu ya, karena kita rezeki. lagi butuh dana untuk menikah, Iya terus itu dana dari situ membantu banget, tapi iya, on the con side adalah kita bisa kayak lagi weekend, heeh ngecek venue or something, terus tiba-tiba heeh, dia meeting. iya Bilang nih sama WO kayak, "Entar dulu ya, bentar nih cowoknya mau meeting," gitu. iya, jadi Separah itu, sampai iya, begadang-begadang, sampai bengkak-bengkak mukanya, inget nggak pas kita pre-wedding? iya iya. Orang tuaku kayak, "Kamu kenapa mukanya bengkak?" Semalam Iya, gak aku tidur." jam 3 baru tidur gitu, Iya. ngerjain phone number, nggak ngakur benderanya, nggak mutu banget ya, tapi ada hal-hal kayak gitu waktu itu. Terus juga apa namanya, tapi jujur, eee, walaupun capek, itu yang menutup biaya nikahan kita. Iya, Aku rezeki sih, heeh, bener-bener rezeki. aku, inget banget habis nerima gaji dari situ, sama nerima gaji utamaku, bayar vendor di hari H kita nikah itu habis langsung. Iya, langsung Langsung habis. bener-bener habis, Oh, kasihan. nggak apa-apa, tapi habis itu kan masih dapat lagi sekali lagi, terus Mhm, aku melihat angpaonya juga ternyata ya lumayan lah buat kita survive dulu mhm. 2 bulan ke depan Iya, kan. Aku kayaknya decide aku nggak mau lanjut. iya, Aku nggak mau lanjut dan dianya juga ternyata kayaknya uangnya habis waktu itu. Dia mhm. telepon aku, "Kita nggak punya uang buat bayar lu nih, belum tentu ada uang," gitu. Iya, iya, Karena ya iya. udah, ya at the same time ya puji Tuhan, timing-nya pas Mhm. banget kita udah selesai Timing-nya pas jadi nikah. bisa menikmati hidup bareng ya, soalnya Iya, kalau misalnya enggak aku pusing juga dia. Sempet bener. tuh habis kita nikah 2 minggu kalau masih meeting aja, terus gue Iya kayak, iya "Aduh baru nikah iya, masa aku tinggal aku meeting mulu." aku jujur aku nggak mau karena cari uang nggak punya waktu sama istri itu sayang, gitu. Tidak mau aku. Tapi kita quite privileged untuk bisa ngomong kayak Iya gitu. bener sih, Tapi ya to be frank kayak, salah satu alasan kita mau nge-share ini adalah kita nih hanya manusia biasa yang betul kebetulan mengambil keputusan yang tepat dan betul diarahkan dengan arah yang tepat gitu loh sama Tuhan. betul Karena ya kita juga mengalami yang namanya nggak dapet kerja betul. dan lain sebagainya. Kalian Cat, tadi kena dengar kan layoff itu juga. dipecat, kena layoff, mulai ini semua baru 2021. Tapi ya Iya mungkin kalau kita bisa share, ya kalau misalnya kalian ada yang mungkin lagi apa ya, yang mengalami struggling kayak gitu, bingung-bingung kira-kira apa yang dilakukan. Ya kalau mau dengan pros and cons yang Bapaknya cerita, ya ini salah satu alternatifnya gitu. Tapi ya iya, dengan semua perjuangan itu ya puji Tuhan, we get where we are right now. puji Tuhan ya. Aku bisa nggak kerja dan Iya, cukup. cukup, benar benar. Puji Tuhan Mhm, sih. Dan bisa ini digituin. menurutku sesuatu yang kalau kalian mau ambil, yang harus ditingkatkan ya, karena banyak software engineer pintar, Mhm, mereka cuma bisa kerja satu kerjaan, mhm, karena mereka tidak ambil opportunity, ya. satu. Karena sebenarnya kalau opportunity buat software engineer itu banyak banget. Kalau kalian mau jadi karyawan di 10 perusahaan tuh sebenarnya bisa gitu, aku nggak rekomen. Tapi Tapi jangan. kalau mau bisa sebenarnya, karena ya kerjanya remote dari rumah, mau kerja Mhm, dari kantor luar negeri juga bisa gitu loh. mhm. Terus rata-rata, tasnya tuh gitu-gitu aja, nggak beda jauh. Jadi menurutku, yang perlu kalian tingkatkan adalah communication skill, guys. Betul. Itu sesuatu yang hampir semua software engineer lacking, Mhm. menurutku pribadi ya. Dan kamu thriving. Iya, karena aku base-nya bukan dari Bukan social computer science. science kan. Jadi aku base-nya memang ya dari pariwisata, perhotelan yang Iya, mesti sehari-harinya kerjaannya disuruh ngajak ngomong tamu Mhm, gitu kan. mhm. Jadi ya ya puji Tuhannya udah ada itu dulu. Tapi kalau Betul, kalian mau thrive lebih lagi menurutku communication skills itu harus dinaikin banget. ya. Language juga Bahasa Inggris at sebenarnya, least, coba bahasa bahasa Inggris Inggris. nggak harus bagus tapi bisa. Ya itu open opportunity banget. Ya, Satu hal, mungkin ini terakhir kali ya, karena waktu. heeh, Satu hal yang, sebenarnya lagi kita unlock, jadi kan kita ya ini ya, lagi belajar gimana caranya increase income mhm, dengan normal gitu ya. Tadi kita udah unlock ya, jadi kita lagi berusaha unlock industri apa sih, mhm. dan skill apa. That's why you go to software engineer, aku juga sebenarnya lagi memiliki ketertarikan sama IT sekarang gara-gara dia. Benar benar, lagi sekolah Gitu, lagi. lagi sekolah lagi aku juga sekarang, nanti kita share di episode Ya, berikutnya ya. Yang kedua adalah sebenarnya ini, apa namanya, gap gimana caranya dibayar pakai dolar. benar. Betul, Karena kalau mhm, emang kita masih rely sama Indonesia, rupiah, dan UMR kita, mhm. itu agak berat sih.
Iya, karena uang yang dibayar ke kita itu perputarannya dari Indonesia ke Indonesia dan memang kita ya rata-rata uangnya ya emang segini segitu-segitu gitu. aja. Tapi kalau dari luar negeri kan dia nge-value-nya banyak, malah sebenarnya agak gimana ya, agak gemes gitu kalau aku ya Kak, karena mereka di sana nge-hire software engineer itu bisa berkali-kali lipat dengan apa yang yang mereka kasih ke kamu sekarang. Itu yang aku masih itu kadang-kadang Iya, sih. masih agak gemes. But the thing is, apa yang mereka kasih sekarang ke kamu itu udah melebihi dari apa yang perusahaan-perusahaan asal Indonesia bisa kasih gitu istilahnya. Kadang-kadang lucu sih kayak ya kan aku sekarang lagi dari luar negeri juga kan kantornya. Buat standar Indonesia tuh besar gitu kan. Betul. Tapi kalau aku compare sama UMR software engineer di luar sana, itu masih jauh banget gitu loh. Masih jauh-jauh, kamu compare itu sama orang yang kerjanya tiap Walmart. hari kamu kerja. Apa? Yang tiap hari kamu kerja. Iya, sama orang yang kerja si orang-orang kan dia kerja teleponannya sama bule-bule kan. Iya. Itu kalian mengerjakan hal yang sama, tapi kalian mendapatkan uang yang berbeda banget sebenarnya. Bisa 5-6 kali lipat bedanya. Bisa 5-6 kali lipat sih dia, padahal kerjanya sama persis. Iya, makanya. Would be nice kalau bisa digaji 5 kali lipat dengan XR. Amin. Nah, itu mungkin next thing yang kita coba unlock itu. Tapi ya kalau kita sebagai pekerja masih bekerja under perusahaan lokal dan standar lokal, memang agak berat sebenarnya. Iya, tapi ada beberapa yang tetap bisa seroyal itu. Cuman memang gak banyak karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya. It's just complicated lah gitu. Tapi intinya ya kalau misalnya mau unlock kayak gitu ya sebenarnya good opportunity, karena misalnya kayak tadian dolar itu dia win, dia ngehemat banyak sebagai bisnis, tapi di kita juga win karena dia mau ngasih lebih dari yang rata-rata di sini kasih. Dan modalnya adalah internet, skill sama bahasa Inggris. Komunikasi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nggak perlu yang perfect ya. Ya, kamu kalau denger timku juga bahasa Inggrisnya kadang-kadang ada broken yang English broken kan, tapi tersampaikan pesannya. Ya, yang penting pede ngomongnya, penting bisa komunikasi gitu. Kadang-kadang grammar gitu-gitu mereka aja grammarnya ngaco. Orang aku ngobrol sama orang bule kadang-kadang kayak ini bener ngomongnya. Mereka aja yang salah. Mereka yang salah. Kita bisa koreksi grammarnya malah ya, makanya. Gitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau di-share sayang? Kalau soal ini aku udah sih keep fighting guys. Semangat. Berjuang cuan. Berjuang cuan. Kita semua berjuang cuan. Bener. Gitu. Ya, sekarang jadi aku jadi beban suami aja. Enggak beban suami, tanggungan suami. Tapi aku juga mau dapat uang lagi ya. Tapi itu for next episode. Ya. Betul. Oke, ya. Kalau misalnya suka, kita tuh terakhir belum lupa ngomong kayak ginian, Beb. Ya terakhir suka jangan lupa like. Oh, aku nggak tahu ada apa aja sih. Tunggu, ini apa? Oke, YouTube dulu ya. Kalau misalnya suka ya nonton di YouTube, bisa like, subscribe, subscribe please gitu, sama komen juga. Sebenarnya kok komen bebas mau kayak gimana. Misalnya juga dari kita yang ngobrol kayak gini ya, kalian ada kayak pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan, Ika gimana caranya bisa kerja sama orang luar, kayak nih dia udah lumayan kerja sama orang dari beberapa benua gitu, misalnya kalian pengen tahu dan lain sebagainya, boleh banget drop aja di komen, nanti itu menjadi ide episode baru. Betul. Yang di Spotify juga jangan lupa rating kita di Spotify. Terima kasih buat yang udah rating, love. Apalagi ya? Udah sih, itu aja platformnya ya. Satu lagi sih ini sih yang noise itu, cuman aku udah gak pernah ngecek. Yaudah kalau ada yang mungkin kita masih punya aksesnya. Masih, aku masih bisa ya. Kalau yang dengerin noise juga ya say something lah, boleh biar kita tahu. Komen. Thank you for listening. Dadah.